Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah di dalam kita mau melakukan apa yang benar. Tapi firman Tuhan di hari ini biarlah menguatkan kita, supaya kita tetap terus mau melakukan apa yang benar, dan kita sangat berhati-hati untuk tidak melakukan apa yang salah. Firman Tuhan hari ini tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dua tipe manusia yang ada di dalam dunia ini. Orang yang mau benar dan mau melakukan apa yang benar, dan mereka yang fasik. Apa ini fasik? Fasik adalah sebuah kata untuk menjelaskan bukan orang yang tidak tahu kebenaran, atau orang yang tidak pernah mendengar tentang apa yang benar. Tapi fasik lebih kepada orang yang setelah mendengar kebenaran, membuang kebenaran itu. Setelah mendengarkan kebenaran, mengeraskan hatinya untuk tidak menerima kebenaran itu dan tidak melakukannya. Itulah orang fasik. Dan saya berdoa dan berharap kita tidak ada di antara orang fasik ini. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang benar, karena itulah yang terbaik bagi kita. Kita melihat di ayat 1 sampai 3 tentang ciri-ciri orang benar. Seperti apa orang benar ini? Apa yang dia lakukan? Dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan dan firman Tuhan? Di ayat 1 dikatakan, berbahagialah. Mazmur adalah sebuah kitab yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Guru saya mengatakan bahwa ini seperti balsem bagi hati, yang ketika kita membacanya akan memberikan kita kehangatan. Di dalam Mazmur ini terkandung begitu banyak janji Tuhan kepada kita umatnya. Tapi Mazmur ini dimulai dengan satu pasal yang memberikan kita perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Agar kita ketika nanti membaca Mazmur ini dan melihat janji-janji Tuhan di sana, kita bisa pastikan bahwa segala janji Tuhan itu untuk kita. Hanya ketika kita memiliki ciri-ciri di dalam ayat 1 sampai 3 ini. Apa mereka? Dikatakan sini, berbahagialah. Kita kalau mau berbahagia, ini adalah syaratnya. Kenapa di dalam dunia ini begitu banyak ketidakbahagiaan? Karena manusia di dalam dunia ini tidak mau mengikuti kebenaran. Orang bilang kebenaran memisahkan. Kebenaran membuat sebuah hal menjadi terpecah. Justru Alkitab mengatakan kebenaranlah yang membuat orang bisa bersatu. Kebenaranlah yang harus memperdamaikan kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ciri yang pertama adalah dari orang benar adalah menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari segala kontaminasi kejahatan. Dimulai dengan dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita akan melihat di sini sebuah tingkatan. Sebuah tingkatan pengaruh yang bisa kita dapatkan. Pertama, hanya sekedar mendengar. Ada orang berbicara, dan di sini dikatakan nasihat orang fasik. Ada orang fasik berbicara, orang yang tidak percaya Tuhan berbicara, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran itu berbicara. Mereka selalu berbicara, dipakai oleh iblis untuk selalu berbicara. Mereka akan berbicara, mereka akan menasihatkan. Dan ketika mereka menasihatkan, kita tahu bahwa nasihat itu datangnya dari orang fasik. Kenapa? Karena nasihatnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Dan kita mendengar hal itu. Ini adalah sesuatu hal yang terkadang tidak bisa kita hindari. Ya, ketika kita bertemu dengan seseorang atau kita ada di suatu tempat, kita mendengar orang berbicara. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, kita dengar. Tetapi di sini dikatakan dia tidak berjalan. Mendengar itu bukan sebuah kesalahan, karena terkadang memang kita tidak punya pilihan. Kita harus dengar. Tapi orang benar akan memutuskan untuk tidak ikut. Kalau orang benar, ketika dia mendengarkan nasihat itu, dan dia tahu nasihat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak akan ikut. Dia tidak akan berjalan di jalan itu. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang mengatakan kepada kita, jangan pergi ke gereja. Tidak perlu beribadah kepada Tuhan. Mari kita bekerja, mendapatkan lebih banyak uang untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah bicara nasihat orang fasik. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maka kita tidak boleh mendengarkan nasihat orang fasik dan berjalan di jalannya sehingga kita tidak beribadah. Tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat. Orang benar akan melakukan ini. Kita anak-anak muda, kita banyak pergaulan di luar sana. Teman-teman mengajak kita, ayo kita pergi ke klub, ayo kita pergi ke warung tua. Ayo kita berpesta, ayo kita main bareng dan meninggalkan semua tanggung jawab yang perlu kita kerjakan. Itu adalah nasihat orang fasik. Kalau kita orang benar, kita akan berkata tidak untuk itu. Kita tidak akan berjalan di sana. Di dalam gereja juga sama. Di dalam gereja begitu banyak ajaran. Begitu banyak ajaran. Kalau kita membaca begitu banyak buku, begitu banyak ajaran-ajaran yang saling berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Termasuk isu yang sangat hangat yang ada di antara kita. Yang selalu dipertanyakan. Apakah kita perlu masuk PGI contohnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kita mau menilai, itu ajakan orang fasik atau itu ajakan orang benar. Saya selalu berkata, berikan saya satu ayat firman Tuhan yang bisa meyakinkan saya bahwa kita harus masuk PGI. Tidak ada. Kalau orang mau berdebat secara teolog, silakan. Saya bisa memastikan tidak ada satupun ayat di dalam firman Tuhan ini yang menganjurkan kita untuk masuk ke dalam organisasi yang seperti PGI. Tapi kalau dibilang firman Tuhan ini yang mengatakan kepada kita jangan bergabung dengan mereka, banyak. Saya bisa pastikan juga itu. Saya sedang menerjemahkan satu buku yang ditulis oleh guru saya, Dr. Jeffrey Hu, yang berjudul Biblical Separation, pemisahan Alkitabiah. Dan di sana dituliskan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua ayat yang kalau kita membacanya, kita akan melihat kita tidak perlu dan kita dianjurkan di dalam firman Tuhan, diperintahkan untuk tidak bergabung dengan organisasi-organisasi seperti ini, termasuk PGI. Orang yang benar akan mendengarkan firman Tuhan. Ketika disuruh memilih, apakah jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, dia katakan apa? Aku tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apapun itu, aku tidak akan. Tidak akan pernah. Yang kedua, di sini dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa maksudnya tidak berdiri di jalan orang berdosa? Kalau yang pertama, dia hanya mendengar. Kalau ini tingkatannya sedikit lebih tinggi. Dia berdiri di jalan, di sini dikatakan berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Dia sedang berada dan mau berada di kumpulan orang berdosa.
Saya teringat waktu saya masih kecil, SMP atau SMA. SMP. Waktu itu saya kan suka sekali dengan sepak bola. Jadi saya sedikit waktu itulah agak sombong ya sebenarnya. Karena saya malas bermain dengan teman-teman sebaya saya. Jadi karena saya tidak mau bermain dengan teman sebaya saya pergi ke lapangan yang dimana waktu saya SMP anak-anak SMA bermain di sana. Tapi saya tidak kenal mereka. Lalu bagaimana cara saya bisa bermain dengan mereka? Saya tidak kenal mereka, mereka tidak kenal saya. Saya masih SMP, mereka SMA. Caranya adalah setiap hari, setiap sore, saya akan pergi lari sore. Dan setelah saya lari, saya akan berdiri di pinggir lapangan. Berdiri di sana melihat-lihat mereka main. Kalau bola nanti misalnya out, saya pergi ambil bolanya, saya kasih sama mereka. Lama-kelamaan beberapa hari kemudian, mereka kekurangan pemain. Kan biasa kalau anak-anak main ya, harus genap kan. Kalau 5 lawan 5, 6 lawan 6 seperti itu. Jadi ganjil waktu itu, kurang 1 orang. Dan saya berdiri di sana. Mereka bilang sama saya, kamu mau main? Saya bilang, iya, ayo main. Mulai dari situlah saya mulai bergabung dengan mereka dan bermain dengan mereka. Nah itulah metode yang disebutkan di sini. Berdiri di jalan orang berdosa. Artinya dia sudah tahu orang-orang ini adalah kumpulan orang berdosa. Tapi dia mau berdiri di sana, siapa tahu dia bisa ikut di sana. Makanya kita harus sangat berhati-hati di dalam pergaulan kita. Anak-anak muda dan remaja yang datang ke gereja ini. Hati-hati di dalam pergaulanmu. Jangan kamu katakan, oh aku anak Tuhan. Mereka memang orang-orang berdosa. Tapi aku datang, aku pasti bisa menjaga diri. Tidak. Makanya Alkitab berkata apa? Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada kumpulan orang berdosa. Dan orang berdosa di sini orang seperti apa? Kalau tadi orang fasik, lebih kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, yang tidak peduli dengan Tuhan. Kalau orang berdosa di sini, dia belajar, dia dengar firman Tuhan, tapi dia sengaja melanggarnya. Dia tidak mau taat firman Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, dia bilang, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Siapa Tuhan? Aku akan terus melakukan yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu ada di sekitar kita. Tuhan itu melihat dan tahu. Dan kita pun tahu. Dari cara mereka berbicara, dari tindakan mereka, dari kelakuan mereka, kita tahu siapa mereka. Apakah mereka untuk Tuhan atau mereka untuk si setan, si iblis? Kita tahu. Apakah mereka orang benar atau mereka orang berdosa? Kita tahu. Dan bukan hanya dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dikatakan di ayat 2 tetapi dia katakan ayat pertama yang bagian terakhir, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat tingkatannya. Kalau tadi hanya mendengar pertama. Kedua, dia berdiri. Hanya berdiri saja. Sekarang dia sudah duduk bersama-sama dengan mereka. Dia sudah ikut di dalam perkumpulan itu. Dan di sini dikatakan bahwa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa ini pencemooh? Ini adalah tingkatan paling tingginya. Kalau pertama dia tidak peduli, atau dia belum pernah mendengar firman Tuhan, sehingga dia tidak peduli dengan Tuhan. Yang kedua, dia dengar kebenaran, dia tidak peduli, dia tetap melakukan dosa. Yang ketiga, ini pencemooh. Dia bukan hanya melakukan dosa, tapi dia bahkan menghina Tuhan. Dia menghina Tuhan. Dia tidak ada lagi, harga Tuhan itu tidak ada lagi di matanya. Tidak ada lagi rasa takut sama sekali tentang Tuhan. Ketika pun kita berbicara tentang Tuhan, dia akan bilang, apa mau bicara tentang Tuhan?
Aku tidak peduli. Kalau orang berdosa, dia setelah melakukan dosa masih ada penyesalan di dalam hatinya. Masih ada rasa takut sedikit. Tapi kalau pencemooh ini dia betul-betul tidak takut lagi kepada Tuhan. Apa yang aku mau itu yang terjadi. Aku tidak peduli lagi apa kata firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan jelas mengatakan sesuatu hal, dia tidak akan peduli siapa Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia akan menyampaikan bahwa Tuhan bukan Tuhan, hamba Tuhan bukan hamba Tuhan, umat Tuhan bukan umat Tuhan, tidak ada Tuhan. Jadi aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Aku mau ini. Kalau aku mau itu. Dan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus berhati-hati, jangan kita sampai menjadi seorang pencemooh yang tidak mau lagi duduk untuk melihat apa kata firman Tuhan. Yang keinginan dan pikiran kita menjadi nomor satu dan tidak mau lagi duduk bersama untuk melihat apa kata firman Tuhan dan mendoakannya bersama dan tunduk dan taat kepada Tuhan. Kalau itu sudah tidak ada lagi, saudara-saudara, bukankah kita juga bagian dari mereka yang mencemooh Tuhan? Oh, kalau saya yang dicemooh, saya tidak masalah. Dan saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya manusia biasa. Tapi kalau Tuhan yang kamu cemooh, kita akan lihat nanti di ayat 4 sampai 6. Tapi ini kriteria karakter orang yang benar. Pertama, dia menjaga dirinya. Aku tidak mau terkontaminasi. Dimulai dari aku tidak mau mendengar dan tidak mau mengikutinya. Kedua, aku tidak mau berdiri di jalan orang berdosa sehingga aku bisa bergabung dengan mereka. Dan ketiga, aku tidak mau duduk bersama dengan mereka, merencanakan hal-hal yang keji, yang berdosa di hadapan Tuhan. Yang tidak ada lagi kata takut akan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara, kalau kita ini orang Kristen, ya, kita orang Kristen dan kita mau berkumpul sebagai sesama orang Kristen dan kita mau melakukan sesuatu, kalau di dalam perkumpulan itu, kalau di dalam membangun rencana itu tidak ada lagi pembacaan firman Tuhan, tidak ada lagi melihat apakah ini sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada lagi doa, tidak ada lagi bertanya kepada Tuhan apakah ini benar atau tidak, itu bukan perkumpulan yang benar lagi di hadapan Tuhan. Itu adalah perkumpulan pencemooh. Karena di sana mereka berkata, ini pikiranku, ini pikiranmu, pikiran kita yang terbaik, firman Tuhan tidak usah kita hiraukan. Pencemooh. Tetapi ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Apakah kita begitu mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, sehingga kita berani untuk mengatakan kitalah orang benar itu? Apa yang sedang kita lakukan, inilah yang benar itu. Apa yang sedang kita rencanakan, inilah yang benar itu. Apakah kita orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam? Saudara-saudara, jadilah orang benar. Dan hanya satu caranya, belajar firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan ini begitu banyak untuk kita pelajari seumur hidup bahkan. Oh, saya belajar di FEBC 6 tahun. Tapi apakah saya berani mengatakan saya tahu segala sesuatunya? Tidak. Semakin belajar, semakin kita tahu, semakin banyak yang tidak kita tahu. Apalagi kita yang datang hari Minggu pun tidak, persekutuan doa pun tidak, persekutuan-persekutuan lainnya pun tidak datang. Ketika dibuka belajar Alkitab, kita pun tidak mau datang. Dan kita bilang kita adalah orang benar,
Yang mau kita buat benar, yang kita pikirkan benar, yang kita rencanakan benar. Dari mana benarnya? Dari mana benarnya? Tapi orang benar, dia akan menyukai Taurat Tuhan. Apakah kita ada bersaat teduh setiap hari? Paling tidak membaca satu ayat itu sangat minimal. Saya buat program di YouTube. Sudah berapa minggu saya tidak lakukan. Saya sebenarnya, ya tentu karena begitu banyak hal yang harus dikerjakan, jadi saya sedikit waktunya tersita, sehingga saya tidak buat lagi. Tapi itu hanya alasan saja. Kalau saya pun mau sisipkan waktu bisa saja. Tapi ada satu hal yang terkadang membuat saya mau lanjutkan atau tidak. Seberapa orang Kristen mau pergi dan belajar firman Tuhan? Seberapa? Dari ratusan dan ribuan orang. Saya bilang ratusan dan ribuan orang yang bisa mengakses itu dan saya bisa kirimkan kepada mereka. Kenapa? Karena saya ada halaman di Facebook page dan pengikutnya itu ribuan. Dan saya selalu posting ke sana. Belum lagi di grup-grup WA. Ratusan orang saya selalu kirim. Tapi ketika saya lihat berapa orang yang ada keinginan untuk belajar? 20? 30? Saya kadang sedih. Bukan sedih karena nggak ada viewer saya. Nggak masalah nggak ada viewer ya. Karena saya bukan membuat YouTube untuk dapat uang. Tapi saya sedih. Di antara begitu banyak orang yang saya infokan ada yang seperti ini. Dan mereka mengatakan diri mereka orang Kristen. Hanya segitu yang punya hasrat belajar firman Tuhan. Dan itu video bukan yang kayak harus hanya jam segini kamu lihat. Tidak. Kamu bisa buka dia kapan saja kamu mau. Tapi itu pun keinginan untuk belajar firman Tuhan itu tidak ada. Dan kadang-kadang saya lihat, ada 70-80 orang. Tapi ketika saya cek, rata-rata orang menonton berapa lama? Ada yang hanya nonton 2 menit, 3 menit, dia cuma klik aja. Ketika dia tahu ini satu pasal satu hari, baca satu pasal begitu banyak, dia matikan mungkin. Capek dia dengar. Begitulah kondisi kita orang Kristen. Dan kita harus perbaiki itu. Kita mau menjadi orang benar, kita tidak mau menjadi orang fasik. Maka kita harus mencintai Taurat Tuhan. Barulah kita menjadi orang benar. Dan hal yang ketiga yang dilakukan oleh orang benar adalah ciri-ciri mereka adalah ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika membaca firman Tuhan ini, bagi yang sering mendengarkan saya berkhotbah, mungkin bilang, bukankah Pak Sebastian selalu bilang Injil kemakmuran itu salah? Yaitu orang-orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, kamu pasti akan kaya, kamu tidak akan sakit lagi. Lalu saya bilang itu salah. Ini firman Tuhan bilang apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya subur sekali. Tapi apakah ini memang teologi kemakmuran? Tidak. Teologi kemakmuran berkata apa? Tidak ada satupun kesempatan bagi kemiskinan dan juga kesengsaraan untuk datang ke dalam hidup orang Kristen, orang yang beriman. Itu teologi kemakmuran. Dan itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan dengan ayat ini pun sangat bertentangan. Karena kita tidak membaca satu kalimat. Kita membaca kalimat berikutnya dibilang apa? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada musimnya, ada waktunya, bukan sepanjang waktu.
Ada waktu di mana dia tidak berbuah. Ada waktu di mana dia harus rontok daunnya. Ada waktunya. Tapi pada musimnya yang sudah ditetapkan, dia akan berbuah. Dan di sini tidak dijelaskan ini pohon apa. Ini bukan pohon yang selalu berbuah kayak belimbing kami di depan rumah. Belimbing kami di depan rumah itu selalu berbuah, selalu ada buahnya itu. Tapi juga bisa ini jadi pohon durian, kenapa tidak? Pohon durian ada musimnya, dia berbuah. Dia juga bisa menjadi pohon mangga, pohon jambu. Orang-orang yang mengajarkan teologi kemakmuran menyamaratakan satu pohon saja, yaitu pohon yang selalu berbuah kapanpun, dimanapun. Kebohongan, karena di sini tidak ada disebutkan pohon apa dia. Tetapi pohon yang tertanam di tepi aliran air dan pada waktunya, pada musimnya ia akan berbuah. Dan mengenai musim kehidupan manusia, kita belajar dalam Pengkhotbah pasal 3. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktunya di mana kita bersuka cita, ada waktunya di mana kita bersedih. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu merasakan yang namanya kelimpahan, ada waktu di mana kita merasakan kelaparan. Ada waktunya, semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi orang benar, ketika dia harus berbuah, ketika waktunya bagi dia untuk berbuah, ketika dia bekerja keras dan Tuhan memberkati pekerjaannya, dia pasti akan berhasil. Di dalam firman Tuhan kita melihat contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab seperti ini. Ada Yusuf. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Firman Tuhan katakan apa? Di Mesir sana, apa saja yang dia lakukan berhasil. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Tuhan. Karena dia melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan memberkati. Apakah Yusuf tidak merasakan penderitaan dalam hidupnya? Dia rasakan. Dia dijual oleh saudaranya. Dia harus kerja keras di rumah Potifar. Sudah kerja keras, difitnah lagi, masuk penjara lagi. Penderitaan juga, tapi pada waktunya. Ketika Tuhan mengatakan inilah waktunya kamu menjadi seorang perdana menteri, dia menjadi seorang perdana menteri. Waktunya. Kalau kita ingat kisah dia, kita akan kayak sedikit gregetan. Kenapa? Karena waktu ingat dua orang asisten raja yang masuk penjara, salah satunya pembawa makanan raja, yang kedua adalah pembawa minuman raja. Dan dia berpesan kan kepada yang membawa minuman raja, karena yang membawa minuman raja yang akan selamat. Dia berpesan kepada dia, nanti kalau kamu sudah bebas, beritahu kepada raja tentang aku. Tapi karena belum waktunya Tuhan, apa yang terjadi? Sang pembawa minuman raja tidak langsung beritahukan kepada raja, dia bahkan lupa. Karena belum waktunya Tuhan. Dan kita ketika membaca itu, aduh kenapa sih tidak seperti itu? Kasihan ini Yusuf di dalam penjara. Tapi karena belum waktunya Tuhan. Tapi ketika waktunya Tuhan, 2 tahun berikutnya. Menunggu 2 tahun. Itu kayak Yusuf pun sudah merasa mungkin, tidak ada lagi harapan. Dia betul-betul sudah lupa. Tapi karena sudah waktunya Tuhan, ada saja cara Tuhan membuat si pembawa minuman ingat. Oh iya, aku ingat ada seorang yang bernama Yusuf. Saudara-saudara, ikuti saja bagaimana Tuhan memimpin kita. Tidak usah tergesa-gesa. Dengan pemikiran kita, dengan nasihat yang kita terima yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Santai saja, ikuti aja jalan Tuhan. Tuhan pada waktunya akan menunjukkan yang terbaik. Kita orang Kristen kadang-kadang difitnah contohnya. Ya. Dibicarakan di belakang kita. Kamu seperti ini, orang itu seperti ini. Dan kita mendengar hal itu. Apa yang kita lakukan? Kalau kita orang benar yang bersandar kepada Tuhan, kita akan bilang, biarkan mereka berbicara. Apa yang mau mereka bicarakan di belakang sana, silahkan bicarakan.
Silakan. Karena Tuhan pada waktunya akan menunjukkan siapa sebenarnya yang seperti itu, aku atau dia. Dan saya katakan saudara-saudara, Tuhan itu setia. Dan Tuhan itu akan bertindak. Dan tidak ada satu orang pun ketika dia bertindak dapat menahan tindakannya. Tidak satu pun. Dan dia akan perlahan-lahan menunjukkan siapa kita sebenarnya dan siapa dia sebenarnya. Tidak perlu kita berbuat apa, tidak perlu kita mengotorkan tangan kita. Karena kita pada waktunya, pada musimnya akan pasti berbuah. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gerakan Alkitab Presbyterian adalah satu contoh akan sebuah gerakan yang benar. Di Singapura disebut sebagai Bible Presbyterian dalam bahasa Inggris tentunya. Sejarahnya sangat panjang dan selalu diwarnai dengan orang-orang yang teguh berdiri di atas kebenaran. Awal mula Bible Presbyterian atau Alkitab Presbyterian namanya bukan Alkitab Presbyterian. Namanya waktu itu masih PCUSA namanya. Presbyterian Church of United States of America. Gereja Presbyterian di Amerika. Bukan Alkitab Presbyterian, hanya Presbyterian. Lalu muncul orang-orang muda yang belajar di STT liberal dan mereka mulai mengajarkan ajaran yang salah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu, orang-orang yang mau berdiri di atas kebenaran berusaha semaksimal mungkin. Mereka selalu berusaha. Mereka berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk mengajarkan ini yang benar, bukan itu, ini yang benar, ini yang sesuai dengan Alkitab. Tapi karena gereja Presbyterian tersebut tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau mengikuti firman Tuhan, akhirnya terpaksa orang-orang yang berdiri teguh di atas kebenaran ini membuka gereja baru yang disebut sebagai Orthodox Presbyterian. Dari sana muncul lagi orang-orang yang mau mengajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka akhirnya keluar dan membentuk yang disebut sebagai Bible Presbyterian, Alkitab Presbyterian. Saudara-saudara, iblis selalu bekerja. Ketika kita melakukan apa yang benar, iblis akan bekerja dan memecahkan gereja tersebut. Sehingga Alkitab Presbyterian ini kemudian dibawa oleh pendiri Alkitab Presbyterian di Asia Tenggara dan Indonesia ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan almarhum Pendeta Timothy Tho, yang oleh karena pelayanannya membuka FEBC Far Eastern Bible College, di mana seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di GAPI, bukan seluruh, sebagian besar para pemimpinnya itu tamatan dari sana. Dan kita diajari dengan doktrin yang selalu dibahas sesuai dengan Alkitab. Dan kita selalu dibuka dengan Alkitab. Dan kita bisa melihat sungguh-sungguh bahwa segala doktrin dan ajaran ini sesuai dengan Alkitab. Ini adalah sebuah denominasi gereja yang bukan main-main. Ini adalah sebuah denominasi gereja yang berani berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan dan mau membela tanpa takut kebenaran firman Tuhan. Dengan semangat itulah sebenarnya GAPI di Indonesia juga dimulai. Karena kita tahu bahwa ini adalah ajaran yang benar yang harus kita ajarkan dan harus kita bela, kita harus pegang.
Maka setiap apapun yang mau kita lakukan, kita harus pastikan di mana ayat firman Tuhannya. Benar tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kalau tidak, kita tidak mau tambahkan di mulut Tuhan. Apa yang tidak pernah dia ucapkan, kita tidak tambahkan. Dan kita juga tidak mau kurangi. Barulah kita menjadi orang yang benar. Tapi lihat orang fasik. Apa yang mereka lakukan? Di ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Saya selalu berdoa dan berharap jangan ada di antara kita yang seperti ini. Karena bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam di sini, kalau kita pernah melihat ada tumbuhan semacam rumput yang tinggi-tinggi, ilalang, yang ada nanti bunganya itu agak bulat, tapi itu ada kayak serabut-serabut dia, warna putih biasanya dia. Dan itu kalau kita ambil, kita hembus, itu terbang nanti semua serabutnya. Dan ketika dia terbang, dia nggak terbang langsung jatuh, dia akan terbang terus melayang karena saking ringannya dia. Saking ringannya dia. Dan itulah orang fasik. Apakah ilalang ini tidak bisa tumbuh tinggi? Oh, tumbuh tinggi dia memang. Rumput ini apakah tidak bisa tumbuh tinggi? Tumbuh tinggi. Apakah dia tidak hijau? Hijau. Apakah dia tidak subur? Subur sekali. Tapi ada waktunya. Di mana ketika dia dicabut, dihembus aja pun dia terbang, melayang. Dan di dalam bagian firman Tuhan lainnya dikatakan apa? Dia seperti tanaman hijau, seperti rumput yang hijau, yang pada waktunya dia akan dicabut dan dilemparkan ke dalam api. Oke, kita boleh berbangga dengan diri kita saat ini. Kalau kita orang yang sehat dan kuat, kita bisa bilang, oh aku orang yang sehat dan kuat. Tapi kalau kita sering ke gym, membangun otot-otot kita, wah kita sangat kuat. Kita boleh berbangga dengan mungkin wajah kita yang tampan, cantik. Kita mungkin juga bisa berbangga dengan posisi kita. Kalau aku seorang gubernur, aku adalah seorang gubernur, bupati-bupati. Kita mungkin bisa berbangga dengan harta kekayaan kita, menjadi orang kaya. Saudara-saudara, kalau kita adalah orang fasik, pada waktunya, sama seperti orang benar. Kalau orang benar pada waktunya dia berbuah. Kalau orang fasik pada waktunya dia apa? Dia akan dihembuskan dan melayang terbang begitu saja. Makanya dikatakan ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Kamu tidak akan bisa berdiri dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan akulah orang benar itu. Tidak bisa. Karena Tuhan akan tanya, apa dasarnya? Dan di dalam gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dipertanyakan. Penghakiman ini selalu terjadi. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ataupun ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita akan ditanya oleh Tuhan. Mana dasarnya yang sesuai dengan firman-Ku? Dan kamu akan bilang tidak ada. Tidak ada, orang fasik akan berkata tidak ada. Dan kalau tidak ada, masih bisa kamu berdiri di atas di hadapan penghakiman Tuhan? Penghakiman Tuhan tidak main-main, saudara. Kalau Daud saja, seorang yang berkenan kepada Tuhan, dia melakukan dosa, 4 anaknya mati. Tuhan jelas-jelas mengatakan, engkau adalah anakku yang kukasihi, yang berkenan bagiku. Tapi ketika dia melakukan dosa, hukumannya 4 anaknya mati. Ketika saya berbicara ini, saya sendiri pun takut. Sangat takut. Karena saya pun tahu, saya orang berdosa. Saya pernah melakukan dosa.
Saya cuma berdoa satu hal. Kalaupun Tuhan memberikan saya hukuman dalam dunia ini oleh karena dosa yang sudah saya lakukan, saya cuma memohon satu hal, agar hukuman itu tidak menghambat saya untuk melayani Dia. Tapi kalau itu seperti penyakit, kesusahan, penderitaan, saya akan ikut. Tapi saya cuma memohon satu hal, agar saya tetap bisa melayani Dia. Dan kita juga sama. Tidak ada di mata Tuhan kita ini yang lebih spesial dari yang lain. Tidak ada. Anak-anak muda, makanya dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 11. Lakukan saja apa yang kamu mau. Kamu lihat itu baik, kamu mau, ambil. Kamu inginkan itu, kerjakan. Gak masalah. Tapi ingat satu hal. Pada akhirnya, engkau akan menghadapi penghakiman daripada Tuhan. Itu yang harus kamu ingat. Dan ini bukan hanya untuk anak muda, untuk kita semua. Yang menuliskan kitab Pengkhotbah adalah seorang yang sudah menyesal untuk apa yang dia lakukan masa mudanya, yaitu Salomo. Dia menulis kitab Pengkhotbah dengan penuh penyesalan, dan dia berharap kita tidak melakukan hal yang sama. Apa yang sudah kita lakukan? Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ketika orang benar berkumpul, orang berdosa tidak akan tahan. Dia akan mencari cara bagaimana caranya menghancurkan perkumpulan orang benar ini. Kalau dia tidak bisa menghancurkannya, dia akan pergi. Itu saja. Dia tidak akan tahan. Makanya kalau ada gereja yang mengatakan dia gereja, ini adalah gereja, ini adalah rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Tapi orang yang melakukan dosa di luar sana, orang yang suka ke klub, orang yang suka narkoba, orang yang suka ke diskotik, tapi ketika dia masuk gereja, dia merasa nyaman, ada yang salah dengan gereja itu. Kok orang berdosa merasa nyaman di dalam gereja? Orang berdosa akan merasa tidak nyaman. Karena di dalam gereja ini kita belajar firman Tuhan. Kita selalu diingatkan, jangan minum minuman keras, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Kita tidak nyaman. Kalau kita masih mau hidup di dalam dosa, kita tidak nyaman. Kita tidak nyaman. Tapi kalau kita orang benar, kita akan mau bertobat. Kita akan tetap, dan kita akan terus beribadah. Kita akan terus belajar firman Tuhan. Dan kita akan perlahan-lahan mengubah diri agar tidak lagi merasa tidak nyaman, tapi merasa sangat-sangat nyaman bersama dengan Tuhan. Ayat 6 yang seharusnya membuat kita sangat takut. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara, Tuhan melihat. Tanpa kita berkata, tanpa kita memberikan tuduhan, tanpa kita memberikan kesaksian, Tuhan lihat dan tahu. Dan pada waktunya Tuhan akan ungkapkan. Kita tidak perlu mengada-ngada. Oh, ini mungkin seperti ini, itu mungkin seperti itu. Tidak. Tidak perlu mengada-ngada. Pada waktunya Tuhan akan tunjukkan. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Tuhan akan tunjukkan. Dan ketika Tuhan tunjukkan, saudara-saudara, kalau kamu orang benar, Tuhan mengenal jalanmu. Kamu tidak perlu mengatakan aku orang benar, tidak perlu. Karena Tuhan sendiri akan menyatakan kamu orang benar. Tapi kalau kamu orang fasik, hati-hati. Karena kebinasaan itu pasti akan muncul. Dan siapa yang akan memberikan kamu kebinasaan itu? Bukan siapapun di dalam dunia, tetapi Tuhan sendiri. Kalau kita masih belum takut akan hal ini, saya tidak tahu lagi apa yang perlu kita takuti.
Makanya saya selalu berkata, kemarin juga kepada anak-anak muda saya berkata, dan saya akan terus mengatakan hal ini. Milikilah rasa takut akan Tuhan. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu pergi beribadah, di perkumpulan manapun kamu beribadah, pastikan kamu di sana karena takut akan Tuhan. Karena kamu mengikuti Tuhan, bukan karena mengikuti manusia. Makanya kami hamba Tuhan selalu saya katakan, kami harus selalu memastikan jangan ada di antara orang-orang ini yang mengikut kami semata-mata. Ketika ada pun yang mau mengikut kami akan tanya sama dia, kenapa kamu ikut kami? Apakah karena yang kami lakukan itu benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kamu tahu nggak tentang apa yang sedang kami kerjakan? Apa yang sedang kami lakukan? Makanya kami sebelum melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, saya pergi baca firman Tuhan. Saya lihat apa kata firman Tuhan. Saya lihat apa peraturan yang ada. Semuanya saya harus pastikan benar, baru saya bertindak. Dan itu pun kita doakan dulu. Benar tidak? Ini tidak yang Tuhan mau lakukan. Walaupun kelihatannya benar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang belum waktunya kan untuk dikerjakan. Jadi kita tanya dulu Tuhan. Tuhan, ini kau waktunya? Tapi kalau kita belum pernah melakukan ini, dan kita bertindak, dan sudah bertindak, dan setelah bertindak pun, setelah dikasih tahu melalui firman Tuhan bahwa ini salah, kita masih tidak mau bertobat, saudara, firman Tuhan yang mengatakan bukan saya. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kebinasaan dari Tuhan. Kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Tidak ada yang spesial di antara. Saya pun tidak lebih spesial dari saudara sekalian. Daud sendiri pun mengakui hal ini. Dia tidak spesial di mata Tuhan. Makanya ketika mereka menyembah Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia tidak menggunakan baju kebesaran. Dia membuka baju kebesarannya supaya dia sama dengan rakyat biasa. Karena ini sedang menyembah Tuhan. Dan kita semua sama. Tidak ada yang lebih spesial. Tidak ada yang lebih hebat di antara kita di mata Tuhan. Tidak ada. Maka kalau kita mau bertindak, sungguh-sungguh pastikan dulu. Benar tidak sesuai dengan firman. Kalau kita sudah pastikan sesuai dengan firman Tuhan, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Tapi kalau belum, pelajari dulu firman Tuhan. Apalagi kalau kita sudah tahu ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya berharap bertobatlah. Sebelum kebinasaan yang Tuhan katakan di sini betul-betul terjadi dalam hidup. Kiranya Tuhan sangat bermurah hati untuk kita semua dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, dan juga bagi gereja Tuhan. Agar Tuhan yang menunjukkan kepada kita di mana yang benar, di mana yang fasik. Dan Tuhan bermurah hati kepada kita semua supaya kita menjadi orang yang benar, bukan orang yang fasik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa.